Hadirin jamaah masyarakat rahimahullah. Apa fungsi dari puasa di bulan Ramadan ini? Salah satunya adalah agar hati sebagai penggerak fisik, sebagai penggerak kita melakukan aktivitas berjalan seiringan. Ya. Jadi Ramadan kali ini kita manfaatkan ibadahnya dalam rangka memelihara fisik, namun juga hati. Karena ada lagi fisik kita juga dipengaruhi oleh kualitas hati. Mari kita betul-betul memanfaatkan waktu latihan ini dengan sebaik-baiknya. Karena begitu fungsi hati terhadap tubuh kita ini dapat memberikan dampak kepada kondisi fisik manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam khutbahnya di akhir bulan Sya'ban pernah berseru, wahai manusia, sesungguhnya telah menaungi kalian bulan yang agung, bulan yang penuh berkah, bulan yang di dalamnya terdapat satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Allah menjadikan puasanya sebagai kewajiban dan yang lain sebagai ibadah. Barang siapa mendekatkan diri kepada Allah dengan satu amal kebaikan di bulan ini, maka dia seperti orang yang menunaikan kewajiban di bulan yang lain. Barang siapa yang menunaikan kewajiban di bulan ini, maka dia seperti orang yang menunaikan 70 kewajiban di bulan lain. Bulan ini adalah bulan kesabaran, dengan kesabaran pahalanya adalah surga. Coba kita perhatikan kenapa pahala ganjaran di dalam konsep agama Islam itu sangat luar biasa banyak. Dua bukit Uhud, emas sebesar gunung Uhud, pahala seangkit dari bumi. Kalau ampunan 2 tahun yang silam, ampunan 1 tahun yang silam, kenapa bisa semurah itu ganjaran dari Allah? Karena waktu yang kita punya di dunia ini tidak cukup untuk mencari amalan yang bisa memberi tiket surga. Waktunya tidak cukup. Nah, maka waktu yang singkat ini akhirnya Allah memberikan ganjaran yang luar biasa banyak supaya bisa memberi tiket surga. Bekal kita sangat banyak untuk bisa mengalami perjalanan pada manusia. Jadi Ramadan ini menjadi momen yang tepat untuk kita kurang menghimpun bekal sebanyak-banyaknya. Saya punya kakek, hitungannya masa kakek, nyaris bisa menikmati Ramadan, tapi tidak karena takdir menghendaki beliau wafat. Jadi di akhir bulan Sya'ban malamnya itu sudah takbiran kita. Kalau sudah tarawih, dia wafat. Padahal sebelumnya saya sudah ngobrol-ngobrol dengan istri ini sudah ngobrol tapi belum ada sekali lagi. Biasanya kok kami. Nah, beberapa hari kemudian ada yang lagi itu. Biasanya kan definisinya seperti itu. Biasanya dalam Ramadan kan biasanya ada yang lain. Ternyata keluarga dekat. Hadirin jamaah rahimahullah. Ketimbang kita sibuk mencari amalan-amalan yang bersifat fisik, alangkah lebih baik kita
ini kan gak beda. Niatnya harusnya ini untuk Allah Ta'ala, untuk mencari ridho Allah. Mau sedikit jual kalau niatnya sudah betul, kok tembus sekali. Dan kalau sudah berdasarkan tapi ambil niatnya gak beres dan niat merusuh, ya mau berhubungan dengan salah-salah gak tembus itu, gak jelas balas. Makanya tidak. Tapi kalau hatinya mantap, mereka itu nyampe itu doanya pun mantap makanya. Maka kalau hati ini sangat penting. Hadirin rahimakumullah, bulan Ramadan dan pentingnya menjaga qalbu. Ramadan ini sesungguhnya dipengaruhi oleh pikiran dan hati yang kotor. Nah, kita untuk mengetahui kualitas dari kita perlu bersih-bersih di dalam tasawuf itu ada 3 konsep: ta'awun, ta'awun, tajari. Nah, yang pertama kita harus bersih-bersih dulu. Jangan buru-buru mengisi hati dengan amalan-amalan hati, tapi kita perlu bersihkan terlebih dahulu. Bersihkan apa yang merusak kewajiban kita, apa yang merusak keikhlasan kita. Bagaimana caranya? Ya, banyak hal yang merusak hati. Yang pertama boleh jadi karena hubbud dunia, cinta pada dunia. Kalau cinta pada dunia ini masih ada di skala teratas dalam diri kita, ya tentu itu indikator bahwa kita masih kotor. Cinta dunia itu contohnya seperti apa? Misalnya ada tempat kita hutang 10.000, kita susah mengikhlaskan ya, bertahun-tahun masih pikiran terus. Nah itu masih ada cinta dunia. Tapi kalau kita sudah dan masih bisa cari dan pasar ya, itu baru dia 10.000 kita enak. Atau ketika mau infak, nah itu juga menjadi indikasi. Mari kita cek kualitas kecintaan kita pada dunia. Kalau dulu, kalau sudah ikhlas lagi. Kalau masih tidak ikhlas, ya berarti masih ada lah dari ikhlas. Ujung merasa bangga atas diri sendiri. Bangga pada diri sendiri. Kalau saya tidak ada saya itu jelas, itu sudah masuk kerangka itu. Ada konsep di dalam psikologi ada namanya helikopter view. Dengan kita memiliki konsep helikopter view ini, kita jadi terhindar dari sifat ujub. Kenapa? Karena kita melihat secara keseluruhan. Ketika melihat ada orang kok di satu sisi malas, di orang ini kok malas sekali. Dengan helikopter view kita akan jauh lebih objektif. Oh, dia punya kesibukan ini. Oh, dia bukan ekspornya di bidang ini. Jadi kita akan lebih arif berbicara mengenai seseorang. Bersihlah hati kita dari penyakit hati cinta. Kemudian asal ini ya. Kalau ujung tadi itu membanggakan diri, merendahkan orang lain. Kalau dasar ini iri, dengki, ya. Tapi tidak berharap nikmat orang lain juga. Kalau ujung tadi
dia bisa jadi mengharapkan nikmat orang lain juga. Tapi kalau tidak seperti itu, takabur, sombong, ria, pamer amal, ingin, kemudian berbuat suka marah-marah. Nah, hal-hal ini yang merusak kualitas hati kita. Nah, kalau hal-hal tadi sudah dibersihkan, sudah mulai mengurangi marahnya, kalau sudah mulai tersebut marah itu segera ke kamar mandi out. Penciptaan di muka dijaga di sini. Kalau masih belum lupa sholat, masih belum lupa dialihkan ke samsak, yaitu samsak dimulai atau yang boleh gitu, supaya bersih. Dibersihkan semuanya supaya tidak menjadi bening. Kali ini rahimahullah, maka Ramadan ini menjadi momen yang tepat untuk kita melakukan beberapa langkah membersihkan hati. Yang pertama ada muhasabah atau introspeksi atau mawas diri. Pada puasa itu kan membersihkan dosa-dosa kita selama yang lalu. Maka ketika kita muhasabah, kita ingat lagi setahun yang lalu ngapain aja, sudah melakukan apa saja. Jujur paling mujarab itu ketika sholat tahajud. Kalau jujur ke orang lain kadang kita memframing gitu ya, di framing sedemikian rupa supaya tidak sering-sering amat, supaya tidak terlihat mudah di mata orang lain. Tapi kalau kita sudah berjalan dengan cerita kita, memelihara kita, orang yang zat dia menerima apa adanya kita, pasti kita akan terbuka introspeksi apa saja yang sudah kita lakukan. Yang kedua, mujahadah, melawan hawa nafsu. Hawa nafsu ini susah sekali dilawan. Kenapa bisa susah? Ini terlihat jelas di bulan Ramadan. Dan Ramadan itu kan setan dibelenggu, tapi hanya dari golongan jin. Maka kalau kita di bulan Ramadan masih melakukan kejelekan, keburukan, nah ini jadi otentik bahwa selama ini keburukan yang kita lakukan tidak sepenuhnya kesalahan setan, tapi dari bawah nafsu kita. Karena terbukti di bulan Ramadan setan dibelenggu, kita masih melakukan hal buruk itu. Berarti sumber dari keburukan itu datang dari diri kita sendiri, dari bawah nafsu. Dengan kita mengetahui bahwa itu datang dari diri kita, maka waktunya kita bermujahadah melawan hawa nafsu. Hadirin rahimahullah, yang ketiga, senantiasa berzikir dan mengingat Allah. Ada tembok nafsu yang begitu besar sehingga menghalangi cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan cara melebur tembok itu adalah dengan zikrullah. Mengingat Allah. Misalnya satu hari dalam suasana pagi hari begitu, coba kita melihat Allah membaca Subhanallah 100 kali. Jadi hitungan-hitungan ini sebetulnya adalah eksperimen para ulama terdahulu. Misalnya bacalah surat Waqiah berapa kali, Yasin berapa kali.
yang ibaratnya Allah untuk mencoba zikrullah, membaca surah Allah, alhamdulillah, Allah Akbar dengan jumlah tertentu dalam rangka tadi mengingat Allah. Yang kedua, menembus dinding nafsu sehingga hidayah Allah bisa datang. Kita pastikan bisa kita memperbanyak ucapan-ucapan kalimat terlibat dari satu hari. Berapa banyak kalimat terlibat yang keluar dari lisan kita, dan berapa banyak kalimat sia-sia yang keluar dari lisan kita. Yang keempat, bergaul dengan orang-orang soleh. Jadi adanya pondok pesantren itu untuk mengondisikan orang-orang soleh berkumpul di satu tempat. Misalnya ada anak satu nggak beres itu, tapi teman-teman beres, dan nanti ikut soleh. Nah, kalau kita memasukkan anak didik kita di luar sana, nggak tahu dia bergaul dengan siapa, nah ini akan sulit. Maka harus dibersihkan dengan yang baik. Ya, punya anak itu jadi perhatian khusus, karena sehebat apapun kita mau melihara anak kita di rumah, dididik dengan didikan yang luar biasa terjaga, tapi sekalinya dia di luar dengan orang-orang yang tidak beres dan tidak soleh, innalillah. Karena sekali lagi pergaulan ini sangat menentukan. Tidak hanya pergaulan secara offline, tapi juga pergaulan secara offline. Pernah dia main di dunia maya. Kemudian langkah yang kelima, mengingat kematian. Dengan kita mengingat kematian, kita akan jauh bisa memperhatikan kondisi hati kita. Jadi kita yakin hampir semua orang yang beriman melaksanakan puasa telah memahami syarat dan rukun ibadah tersebut. Semua umat Islam memahami bahwa tujuan dilaksanakan ibadah puasa adalah takwa. Apabila tujuan tercapai, maka luluslah ia sebagai manusia yang bertakwa. Jadi kalau di akhir surah Al-Baqarah ayat 193 itu kita takut menjadi message ketika Allah berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Jadi ibadah kelas atau turnamen, Allah ingin melihat dari sekian banyak hambanya mana yang unggul, dan cara mengukurnya adalah dari taraf ketakwaan. Yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah takwa. Dan takwa itu bisa dicapai di madrasah Ramadan dengan kita berpuasa, sholat malam, berdoa, infak, zakat, fitrah. Nah, ini melatih kita untuk mencapai taraf takwa. Terkait takwa nanti akan dibahas oleh ustaz-ustaz yang lain dengan takwa itu apa. Kalau tidak, hari ini kita belajar bahwasanya hati yang kita miliki atau al-qalbu perlu dipelihara, perlu dibersihkan, perlu diperhatikan. Kalau kita saja tiap kali diperhatikan, ini isinya pertama sekalian tahu mas, ternyata itu luar biasa. Kenapa tidak dengan hati kita? Harusnya kita jauh lebih dulu. Kalau ternyata selama ini hati kita diisi oleh hal-hal yang duniawi, bukan hal-hal ukhrawi. Ya, tentu suatu saat akan sangat
Kembali menunggu azan maghrib bisa diisi dengan tadarus, bisa diisi dengan zikrullah. Tapi menunggu teh panasnya juga sekali gitu. Aku